Pertandingan dengan Arab Saudi kemarin, Ya, A. Puas, B. Tidak puas. saya pilih A untuk pemain saya puas, tapi untuk saya kurang puas. Siap ya? Siap, Coach. Siap ya semuanya? Siap. Loh, ini Anda siapa? Saya pemain, Coach. Pemain apa? Pemain sepak bola, Coach. Pemain sepak bola. Kok sudah kaosnya sama celananya nggak match begini? Nggak match. Kenapa, Coach? Itu atasnya kaos sepak bola tapi bawahnya kaos tentara atau celana tentara. Loh, setahu saya ada pelatih yang tentara juga, Coach. Pelatih sepak bola yang juga tentara. Ya, tapi itu kan pelatih, Anda kan pemain. Tolong keluar dulu deh, ya. Tadi ada di situ ada bacaan kan DBW, Apa itu artinya, Coach? Daerah Bebas Wanita. Oh, Kok Anda ada di sini? baik. Ya, Baik, Coach. baik, kembali dulu. Saya kembali ya, Coach, Iya, ya? iya. Tapi Coach bisa ikut sama saya nggak? Di sana. Boleh. Silakan, Coach. Saya mau dengar tepuk tangan lagi yang meriah untuk Coach Rahmat Darmawan. Aduh, sama wanita juga tadi galak begitu? Enggak, kan Oh. saya bercanda tadi Oh, terakhir. Ya. bercandanya seperti Oh itu? iya, bercanda. Waduh, gimana kalau nggak bercanda? Silakan, Coach. Iya. Kalau sedang melatih ya, misalnya, saya ingin kembali ke yang kemarin baru main dengan Arab Saudi. Mhm. Di situ kan campur begitu kan, pemainnya tidak Iya. hanya dari satu klub ya. Menyatukan mereka semua itu gimana? Yang pasti, yang pengalaman saya terakhir kemarin itu tidak mudah ya. Karena yang pertama ada 58 pemain di sana dan saya harus menyeleksi menjadi 23 dan hanya ada waktu 2 hari untuk saya. Yang pasti bukan sesuatu yang ideal untuk seorang pelatih melihat kemudian memutuskan siapa yang paling berhak ada di 23 pemain. Yang kedua, tentu juga kita tahu banyak pemain kita yang juga baru bergabung dan pertama kali main untuk tim nasional Indonesia. Itu juga tidak mudah, butuh satu proses adaptasi dan sebagainya. Yang ketiga, kita juga tahu sudah terlalu banyak pemain yang terpanggil kemarin tidak ikut international match. Ya, ini sesuatu yang juga sebetulnya butuh proses untuk mereka ada di tim itu untuk melakukan satu pertandingan besar seperti penyisihan pra-Piala Asia kemarin dan lawan yang dihadapi juga Arab Saudi. Artinya ada banyak kendala di sana, namun sekali lagi tekad kita adalah untuk menjaga unifikasi organisasi, kemudian timnas dan liga, maka itu kita lakukan dengan kesiapan yang nggak boleh ada alasan macam-macam, kita harus siap. Ini nih, Ya. saya ingin memperlihatkan seorang Rahmat Darmawan ini bagaimana perjalanan karirnya, karena sudah cukup banyak klub yang sempat disentuh oleh tangan Rahmat Darmawan ya. Betul. Kita lihat berikut ini. Nama Rahmat Darmawan tidak bisa dipisahkan dari kompetisi sepak bola di tanah air. Sebelum melatih timnas U23, pria kelahiran Metro Lampung 26 November 1966 ini pernah menjadi pelatih di sejumlah klub sepak bola. Sejumlah prestasi pun pernah diraihnya. Sejak tahun 2007 hingga 2010, ia telah mengkoleksi 1 piala dari Liga Indonesia dan 4 dari Piala Indonesia. Anak kelima dari 7 bersaudara ini telah menyukai dunia sepak bola sejak di bangku sekolah dasar. Karirnya dimulai sejak bermain mewakili Provinsi Lampung di PON ke-11 pada tahun 1985. Saat kuliah di IKIP Jakarta, Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan, ia bergabung dengan Persija.
Kemudian ia terpilih menjadi pemain timnas U23 dan timnas senior. Enak mana? Jadi pemain atau pelatih? Saya pikir kalau ditanya enak mana jadi pemain dan pelatih, pasti saya akan jawab enak jadi pemain. Karena? Karena beban pemain di setiap atau di sebuah pertandingan itu biasanya akan dibagi bersama dengan pemain-pemain yang lain. Tapi beban pelatih itu selalu akan dia tanggung sendiri. Karena prinsip seorang pelatih dan selalu saya pegang adalah kekalahan milik pelatih, tapi kemenangan milik pemain. Jadi itu sesuatu yang tidak mudah. Jadi itu rahasianya. Kekalahan milik pelatih. Milik pelatih. Kemenangan milik pemain. Baiklah. Pada saat harus mencoret nama-nama Ya. dari 58 jadi 23, mencoretnya dengan, aduh saya nggak enak nih sama orang ini, aduh yang ini dimasukin apa enggak ya, itu gimana mencoretnya itu? Iya, itu sesuatu tugas yang paling tidak enak untuk seorang pelatih, harus menentukan dari 58 nama atau berapapun nama pemain. Karena setiap pemain yang terpanggil tim nasional itu adalah pemain terbaik menurut saya. Dan selisih kualitas antara mereka itu sangat tipis sekali. Dan dengan waktu yang hanya 2 hari, tentu tidak mudah dan tidak ideal, sekali lagi saya katakan. Tentu perasaan kita campur aduk, ya. Perasaan yang tentu saja sekali lagi sangat tidak enak. Perasaan tidak enak. Iya. Lalu kalimat apa yang disampaikan kepada mereka yang dicoret namanya? Sebagai pelatih tentu kita juga harus lebih jelas berani mengatakan di depan mereka daripada saya harus bilang di belakang. Makanya saya kumpulkan mereka, saya minta izin dengan waktu itu staf BTN untuk mengumumkan nama-nama pemain dan mereka semua kita kumpulkan, dan di depan pemain yang lain saya sebut nama mereka satu persatu dan mereka bisa menerima itu karena saya melakukannya sekali lagi bukan pada satu hal suka atau tidak suka, tapi pada satu hal kebutuhan untuk tim nasional dan kebutuhan untuk Indonesia menghadapi Arab Saudi. Satu soal pilihan sekarang. Ya. Pertandingan dengan Arab Saudi kemarin, Ya. A, puas, B, tidak puas. Saya harus berterima kasih dan memberikan satu apresiasi untuk seluruh pemain saya. Saya puas dengan kerja mereka, tapi saya tidak puas dengan saya punya hasil, karena kita harus kalah. Jadi pilihan dua-duanya ya. Saya pilih A untuk pemain, saya puas, tapi untuk saya kurang puas. Kami kembali saat lagi. Dosakah hamba bila memuja, wahai kasih, ujung rambutmu ku cium mesra tadi malam.